استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم في تسوية الصفوف نقام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Walau amana ahlul kitabi lakani khairun annahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan anugerah dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita hari demi hari. Tinggal beberapa saat lagi kita akan menyelesaikannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan dengan sempurna dan Allah memberikan ampunan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah termasuk kita di dalamnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi yang dalam mukadimah saya bacakan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan, dan mencegah dan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir Imam Tabari menafsirkan ayat ini. Ada dua pendapat tentang khair ummah. Yang pertama, khair ummah yaitu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah para kaum muslimin, umat Islam, di mana dia selalu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini berlaku sampai di akhir kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu predikat yang mulia dan agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kewajiban kita adalah untuk mempertahankannya dan menjalankan apa yang menjadikan persyaratan khair ummah tadi. Menegakkan atau mengajak berbuat kebaikan kepada umat manusia, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan beriman kepada Allah dengan sempurna. Namun di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita sadari, yang kita waspadai. Beberapa hal yang bisa merusak umat kita ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW ketika menghadap ke arah kami, ya ma'syiral muhajirin, asul khamsin idza batalitum bihinna wa'udzu billahi an tadkiruhu khunna. Sabda Rasulullah SAW, ya ma'syiral muhajirin, ya wahai para muhajirin, ada 5 hal jika kalian terjatuh di dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku tidak menjumpainya. Al-Munzir dalam kitabnya dia menjelaskan hadis ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, lam tadhalul faisatan fi qaumin qattun hatta ya'lamu biha illa fasafihim at-ta'una wal auja'u allati lam takun qad madad fi asrabihim alladhi madaw. Yang artinya, tidaklah nampak jika zina di suatu kaum, tidaklah nampak perzinahan di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Saat ini kita sudah memasuki masa-masa seperti itu. Kita menjumpai penyakit-penyakit yang tidak pernah kita jumpai pada generasi-generasi sebelumnya.
apakah itu AIDS, corona, dan macam-macam lagi segala penyakit. Maka berlindunglah wahai kaum muslimin jika kita ini menjumpai saat-saat seperti itu. Yang kedua, kata Imam Munzir, walam yankus al-mikyala wal mizana ila ahadu bisinina wa siddatul mu'anatun wa juri wa sultani. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kedoliman penguasa atas mereka. Bumi Indonesia yang begitu subur, aneh ketika wilayah Indonesia ini terjadi kekeringan dan paceklik, susahnya dalam penghidupan. Saat ini terjadi di antara kita. Banyak sekali para penjual mengurangi takaran-takaran atau timbangan-timbangan. Banyak sekali para pencari proyek-proyek yang mensikut sana sikut sini supaya mendapatkan proyeknya lancar. Maka berhati-hatilah umat Islam dalam hal ini. Jangan sampai kebinasaan menghancuri umat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanhum yuhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Dalam surat Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Kemudian Imam Munzir menjelaskan lagi umat Islam yang enggan membayar zakat. Walam yamatta'u zakata amwalihim illa munirul qatru minal sama'i walaula bahimatun lam yadfarhu. Tidaklah mereka menahan zakat atau enggan membayar zakat kecuali hujan dari langit ini akan ditahan untuk mereka. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam. Zakat bukannya zakat fitrah saja, tapi zakat adalah zakat aset kita atau zakat mal yang tersimpan di dalam rumah kita yang tidak produktif. Mari kita seleksi di rumah kita apa zakat mal yang belum kita tunaikan. Ketika itu jatuh nisabnya, kita jatuh haulnya, mari kita zakatkan. Zakat tidak mengurangi harta kita. Zakat tidak menghancurkan harta kita. Namun zakat ini adalah membersihkan harta kita. Sebagaimana kalau dianalogikan para ulama kita ketika memakan buah nanas, kulitnya kita bersihkan, isinya kita makan. Itulah zakat. Jadi bukan zakat fitrah saja kita tunaikan, namun zakat mal yang ada di rumah kita, aset-aset yang tersimpan yang tidak produktif, mari kita zakatkan. Jangan sampai kita lupakan hal ini karena ini adalah salah satu kewajiban kita. Kemudian Imam Munzir menjelaskan lagi banyaknya umat Islam dalam melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakusu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sultanallahu alaihi sallallahu alaihim adu min ghairihim fa'aduhu ba'du ma fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah menjadikan musuh mereka dari kalangan mereka orang-orang kafir berkuasa atas mereka, lalu musuh mereka mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Marilah kita tunaikan apa yang menjadi nazar kita, janji kita, dan risalah-risalah Rasulullah SAW yang diturunkan kepada kita ini. Kita maksimalkan kemampuan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Imam Munzir menjelaskan di sini. Yang kelima adalah akibat tidak berhukum dengan selain Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma lam yahkum aimatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'asuhum bainahum."
Dan selama pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah dan mengambil yang terbaik apa-apa yang diturunkan oleh Allah syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan di antara mereka permusuhan, konflik dan pembunuhan di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal yang digambarkan, diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menghadapi zaman ini, malah kita berdoa supaya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada kita supaya kita mampu dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.